Halo, perkenalkan nama saya Novemri Kurniawati Potaka, jurusan Pendidikan Kimia A semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Teori Belajar dan Teori Pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas bab 10 tentang instruksi berdasarkan interaksi peer. Teman sebaya sangat penting untuk anak-anak di sepanjang masa kanak-kanak dan remaja. Mereka memberikan pendampingan dan hiburan, membantu dalam pemecahan masalah, pengakuan pribadi, dan dukungan emosional. Sebagai contoh, banyak penelitian telah mendokumentasikan bahwa interaksi anak-anak dan hubungan pribadi dengan teman sebaya dikaitkan dengan serangkaian hasil yang terkait secara akademis di sekolah, termasuk tujuan dan nilai, keterampilan yang berkaitan dengan peraturan diri, dan pemecahan masalah, nilai, dan nilai tes dalam Wenzel 2005. Interaksi siswa dengan teman-teman sekolah terkait kompetensi. Para peneliti biasanya mempelajari keterlibatan anak-anak dengan teman sebaya di sekolah dalam dua cara, yaitu yang pertama, interaksi teman sebaya diperiksa dalam konteks hubungan informal, sebagaimana didefinisikan oleh tingkat penerimaan sosial oleh kelompok teman sebaya yang lebih besar, keanggotaan dalam kelompok teman sebaya tertentu, dan persahabatan diat. Yang kedua, mereka diperiksa dalam konteks yang lebih formal dan terstruktur dan dirancang khusus untuk pembelajaran. Bukti yang mengaitkan interaksi peer informal dengan motivasi dan pembelajaran. Pertama, penerimaan sebaya. Yang kedua, kelompok sesama dan keramaian. Yang ketiga, pertemanan. Yang keempat, interaksi teman dalam kegiatan pembelajaran formal. Yang kelima, pembelajaran diat. Dan yang terakhir, pembelajaran kelompok. Literatur tentang hubungan teman sebaya dan interaksi memberikan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa interaksi teman sebaya dalam hubungan informal dan kegiatan pembelajaran yang lebih terstruktur terkait secara positif dengan berbagai kompetensi akademik di sekolah. Meskipun temuan sering kuat di seluruh sampel dan kelompok umur, bukti yang menghubungkan hubungan teman sebaya dan hasil akademik didasarkan hampir seluruhnya pada studi korelasional yang tidak memiliki dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan kasual. Teori perspektif tentang interaksi peer dan kompetensi akademik. Bagaimana dan mengapa hubungan siswa dengan teman sebaya terkait dengan prestasi positif terkait di sekolah? Secara tradisional, penjelasan teoritis telah berfokus pada gagasan luas bahwa interaksi positif dengan teman sebaya berkontribusi langsung pada fungsi intelektual dan sosial. Penjelasan terakhir untuk asosiasi positif antara interaksi teman sebaya dan hasil pencapaian adalah bahwa interaksi teman sebaya tidak mungkin mempengaruhi prestasi akademik secara langsung, tetapi bahwa fungsi dalam dua domain tersebut dapat dihubungkan satu dengan yang lain melalui faktor-faktor yang berkontribusi pada hal positif di masing-masing. Di bagian berikut, masing-masing dari perspektif ini akan dijelaskan. Yang pertama, interaksi dalam konteks informal peer dan prestasi akademik. Dukungan ini melayani berbagai fungsi, termasuk pemeliharaan peer group dengan mempromosikan tujuan dan kohesi sosial yang dihargai secara sosial, serta memfasilitasi pengembangan hasil individu seperti keterampilan sosial dan kesejahteraan psikologis. Pada tingkat umum, dimensi dukungan yang mempromosikan kesetiaan kepada kelompok yang lebih luas dan keterlibatan dalam kegiatan yang dihargai kelompok mengambil bentuk harapan untuk mengejar dan mencapai hasil tertentu. Membantu mencapai hasil ini, lingkungan yang aman dan emosional. Dimensi-dimensi ini mencerminkan komponen penting dari dukungan sosial, di mana jika ada yang pertama, informasi diberikan mengenai apa yang diharapkan dan dihargai oleh kelompok. Yang kedua, upaya untuk mencapai hasil yang dihargai ini bertemu dengan bantuan dan instruksi. Yang ketiga, upaya untuk mencapai hasil dapat dilakukan di lingkungan yang aman dan tidak mengancam,
Dan yang terakhir, individu dibuat merasa seperti anggota kelompok yang berharga. Badan penelitian yang berkembang mendukung gagasan bahwa dukungan sosial dinikmati dalam konteks informal. Hubungan teman sebaya di sekolah mencerminkan keempat dimensi ini, yaitu pertama, mengkomunikasikan tujuan dan harapan untuk kinerja. Yang kedua, memberikan bantuan. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan yang aman. Yang kedua, interaksi dalam konteks formal peer dan keuntungan kognitif. Teori-teori perkembangan kognitif memiliki tradisi yang telah lama bersandar pada interaksi sosial untuk menjelaskan pertumbuhan dan pembelajaran kognitif. Sebagai konstruktivis, Piaget dan Vygotsky mengusulkan bahwa anak-anak adalah peserta aktif dalam perkembangan mereka sendiri dan bahwa mereka memperoleh pengetahuan tentang dunia mereka melalui aktivitas dan interaksi sosial. Sebagai contoh, Piaget mengusulkan bahwa diskusi timbal balik, pengambilan perspektif, dan resolusi konflik dengan teman sebaya dapat memotivasi akomodasi pendekatan baru dan lebih canggih untuk pemecahan masalah intelektual, termaksud pemecahan masalah sosial. Menghubungkan bukti dan teori ke praktik. Mengingat potensi kuat dan peran positif yang dapat dimiliki teman sebaya dalam pembelajaran dan prestasi siswa, menjadi penting untuk memahami peran guru dan konteks sekolah yang lebih luas dalam mempromosikan interaksi yang berhasil dan hubungan pribadi di antara teman-teman sebaya. Ada bukti bahwa kepercayaan dan perilaku guru, organisasi kelas dan praktik pengajaran, dan struktur, komposisi, dan iklim sekolah mempengaruhi kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan sukses dalam kegiatan pembelajaran sebaya. Pilihan teman sebaya siswa dan kecenderungan umum untuk berteman dan tingkat penerimaan rekan dan jaringan pertemanan di ruangan kelas. Hubungan guru dan teman informal. Pendekatan pengajaran yang diadopsi guru juga dapat berdampak pada peluang siswa untuk berteman. Remaja dengan guru yang menggunakan praktik yang berpusat pada peserta didik, misalnya melibatkan siswa dalam mengambil keputusan, menekankan pentingnya membangun hubungan sosial yang positif, yang bertentangan dengan mereka yang mengalami praktik yang berpusat pada guru, misalnya fokus pada hafalan, norma referensi yang direferensikan, melaporkan memiliki lebih banyak teman dekat, dan lebih banyak teman pada umumnya. Kegiatan belajar guru dan rekan formal. Guru memainkan peran penting dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran sebaya formal dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan khususnya teknik bimbingan teman sebaya mengharuskan siswa memiliki mitra yang dapat mengambil manfaat dan interaksi serta kontribusi terhadap pembelajaran rekan sejawat mereka. Karena itu, ketika menerapkan struktur pembelajaran dengan bantuan rekan, guru tidak bisa hanya menempatkan siswa bersama dan berharap untuk yang terbaik. Guru dan perilaku siswa. Mengingat bukti bahwa perilaku positif memprediksikan hubungan teman sebaya positif, diulas di bagian sebelumnya. Pekerjaan ini menunjukkan bahwa guru dapat memiliki dampak yang kuat pada hubungan teman sebaya informal dengan cara dampaknya pada perilaku siswa melalui praktik manajemen kelas. Selain itu, fakta bahwa partisipasi dalam kegiatan pembelajaran sebaya juga dapat mengarah pada peningkatan perilaku kelas siswa yang mendukung jalur tidak langsung dari kegiatan formal ini ke pembentukan hubungan teman sebaya yang positif. Tingkat sekolah dan pengaruh struktural. Bukti cara struktural sekolah dan karakteristik tingkat sekolah dapat mempengaruhi interaksi dan hubungan teman sebaya kurang muncul. Namun variasi dalam komposisi sosial, akademik, etnis, dan gender ruang kelas diketahui mempengaruhi dinamika persahabatan. Secara khusus, komposisi ruang kelas yang homogen dapat merusak pembentukan dan pemeliharaan hubungan teman sebaya yang positif, berkualitas tinggi dan dari waktu ke waktu. Kesimpulan dan arah masa depan. Dalam bab ini, kami membahas pernyataan tentang bagaimana dan mengapa
Interaksi sosial siswa dan hubungan dengan teman sebaya mungkin terkait dengan pembelajaran dan pengembangan intelektual. Untuk mencapai tujuan ini, kami memberikan bukti yang menghubungkan keterlibatan dengan teman sebaya di sekolah dengan hasil belajar dan intelektual, mendefinisikan keterlibatan teman sebaya sehubungan dengan interaksi dalam konteks pembelajaran terstruktur dan seperti yang dimainkan dalam hubungan interpersonal setiap hari. Secara umum, teori dan penelitian memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa keterlibatan siswa dengan teman sebaya mereka memberikan banyak peluang dan sumber daya untuk pengembangan kompetensi intelektual dan orientasi motivasi positif terhadap pembelajaran. Demikian penjelasan dari materi bab 10 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.